Hai, balik lagi bersama saya Fuans dari Klub Tukang Jalan. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua explore kawasan Monumen Nasional. Ada apa saja di kawasan Monumen Nasional? Tentunya bukan hanya Tugu Monas saja. Ya, jadi nanti kita akan explore beberapa spot yang menarik di sekitaran Monumen Nasional. Yes, sekarang kita ada di kawasan Museum Taman Prasasti. Ada yang pernah ke sini? Museum Taman Prasasti dulunya adalah pemakaman umum untuk orang-orang Belanda yang dibangun dari tahun 1795. Museum Taman Prasasti sudah menjadi museum dari tahun 1977. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk ke museum ini, itu akan terhampar luas yang awalnya sekitar 5 hektar, sekarang sudah berkurang menjadi 1,5 hektar, gitu ya. Jadi lebih kecil. Jadi di kawasan Taman Museum Prasasti ini tidak ada makamnya sekarang, karena ini hanya batu nisan saja. Tapi dulunya di tahun 1795 itu merupakan pemakaman umum untuk orang-orang Belanda. Jadi dulu ketika akan dijadikan sebagai museum, jenazah-jenazah yang pernah dimakamkan di sini dipindahkan ke pemakaman lain, atau ada juga yang diambil oleh keluarganya dibawa ke Belanda. Pemakaman di sini awalnya merupakan pemakaman baru setelah mereka membuat kota baru di kawasan World of Trade. Salah satu hal yang menarik di Taman Prasasti adalah batu perempuan menangis. Ini adalah refleksi dari seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ini batu ini sangat ikonik di Taman Prasasti. Kalau teman-teman ke sini, coba foto di sini. Nah, kalau yang ini adalah makam dari salah satu pendiri Stovia. Tahu ya, Stovia itu siapa? Jadi namanya Hermanus Frederik Rolf. Makam ini sekarang kosong, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Semua makam di sini tidak ada. Ini hanya batu nisan saja. Kalau yang ini merupakan salah satu makam satu keluarga, namanya A.J.W. van Beelden. Dia adalah salah satu dari juru tulisnya Indonesia Timur. Jadi dulu makamnya itu tidak dimasukin ke tanah, hanya di dalam peti, terus dimasukin ke dalam bentuk bangunan rumah seperti ini. Tapi ya sekarang lagi-lagi kosong, tidak ada isinya. Nah, kalau yang ini adalah makam dari Olivia Mariani, dari istrinya Thomas Raffles, salah satu gubernur Batavia waktu itu ya. Dia meninggal karena sakit malaria. Jadi dia dimakamkan di Batavia berdekatan dengan temannya yang sudah dimakamkan di Taman Prasasti. Nah, kalau yang ini adalah monumen dari peringatan peristiwa pecah kulit. Waktu itu di Batavia ada salah satu seorang pemberontak yang tidak suka dengan aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintahan Belanda, dan dia melakukan pemberontakan. Karena Belanda sangat marah, jadi dia memberikan hukuman yang sangat ekstrim. Ada yang tahu pecah kulit itu seperti apa? Jadi pecah kulit itu adalah dilakukannya pembantaian seorang manusia. Jadi kedua tangannya diikat, kakinya diikat, terus ditarik oleh kuda ke penjuru 4 arah tadi. Itu yang disebut pecah kulit. Kejadiannya itu di luar benteng Batavia. Sekarang disebutnya Jalan Pangeran Jayakarta. Gitu ya. Jadi peristiwa itu sangat menjadi ancaman yang sangat serius. Jika ada seseorang yang melakukan hal itu lagi, akan dilakukan lagi. Jadi peristiwa pecah kulit itu sebuah hukuman yang diberikan oleh pemerintah Belanda yang sangat
serius. Prasasti ini dari sosok seorang Suhoki. Dia adalah pecinta alam dari Universitas Indonesia. Ya, dia meninggal di puncak Mahameru dan dimakamkan di sini. Tapi setelah itu jenazahnya atau tulangnya dikremasi dan abunya disebarkan di Mandalawangi. Kalau yang sudah pernah nonton filmnya dari sosok Suhoki, itu dari judul filmnya adalah Gi, ya. Kalau yang ini merupakan prasasti dari sosok seniman namanya Miss Ribut. Jadi Miss Ribut itu dia pemain opera, penyanyi juga di zamannya, dan dia sangat populer. Jadi dia dimakamkan di sini juga dan dia bersama suaminya T.D. Tio tersebut, dia menginisiasi sebuah grup untuk melakukan pertunjukan gitu ya, dan siapapun boleh bergabung dengan syarat dia harus mencintai musik dan mencintai olahraga. Karena itulah sekarang kalau teman-teman mau beli alat olahraga atau alat musik di toko-toko alat musik, biasanya kan ada dua jenis tuh, ada untuk peralatan olahraga dan peralatan musik. Karena itu ide dari suaminya Miss Ribut untuk bergabung di pertunjukannya dari sosok Miss Ribut. Miss Ribut pada zaman itu mungkin bisa digambarkan seperti sosok Eyang Titi Puspa. Dia bisa segala macam menghibur pemirsa atau penontonnya. Tempat ini disebut dengan nama Teras Pandang yang dibangun dari tahun 2016 berdekatan dengan Istana Negara. Tempat ini ditujukan untuk memberikan apresiasi atau aspirasi masyarakat Jakarta mengenai seni dan budaya. Di Teras Pandang ini sebetulnya kita bisa duduk-duduk santai seperti sekarang gitu ya, menikmati senja, menikmati pemandangan ke arah Istana Negara, dan tulisan yang ada di Teras Pandang ini sebetulnya tulisan berbeda tapi satu kalau kita sadari. Jadi setiap huruf tuh dibentuk menjadi tempat duduk, ya, itu yang menggambarkan tentang kebinekaan Indonesia. Salah satu spot menarik di kawasan Monumen Nasional adalah patung Arjuna Wijaya. Patung ini sudah ada dari tahun 1987 atas hasil karya dari seniman Indonesia Nyoman Nuarte. Patung ini diinisiasi oleh Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto, dan Monumen Arjuna Wijaya melambangkan 8 elemen kehidupan. Jadi boleh dilihat ada berapa patung kudanya, bisa dihitung sendiri ya. Silahkan. Gedung berlantai 30 di belakang saya adalah bekas gereja Kristen Armenia. Gedung tersebut sudah dibeli oleh pemerintah Indonesia di tahun 1961. Kemudian komunitas orang-orang Armenia sudah mulai punah sekitar tahun 1970-an. Perjalanan kita sudah mau selesai untuk hari ini di sekitaran kawasan Monas. Jadi terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ikutin terus perjalanan Klub Tukang Jalan untuk perjalanan-perjalanan selanjutnya. Ciao, ciao.
Untuk teman-teman tukang jalan, kalau lagi kepanasan di sekitaran Jalan Sabang, harus cobain minuman ini nih. Saya juga baru nyoba. Ini soda dicampur dengan manisan kulit jeruk. Nggak tahu rasanya seperti apa. Saya cobain dulu ya. Enak banget. Enak banget. Lemonnya, kulit jeruknya, terus sodanya juga. Cobain.